بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayo ikhwah, para aba dan ummahat selaku sebagai orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala pada kajian kita di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 27 November 2022, kita masuk pada pertemuan yang ke-8 dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat, hak-hak anak terhadap ayah dan ibunya, yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan di buku ini, telah membaca pada halaman ke-38 dari buku Arabnya. Kita membahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan tarbiyah al-hasanah, pendidikan yang baik pada seorang anak, maka akan menimbulkan hasil yang baik pula. Kalau orang tua mendidik anaknya dengan perangai-perangai yang baik, dengan akhlak yang baik sejak dini, maka nanti di hari esok anak pun akan tumbuh dalam keadaan menjadi baik. Kita mengkaji buku ini, tujuan utama adalah untuk kita pribadi, supaya kita berilmu, kita bisa mendidik anak kita di atas akhlak yang baik, di atas sifat yang baik, akidah yang benar. Dikarenakan sebelum anak masuk ke sekolah, pendidikan yang pertama kali akan didapatkan oleh sang anak adalah pendidikan di rumahnya. Makanya sebagian orang mengatakan madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi sang anak. Sehingga sangat penting bagi orang tua di sini untuk senantiasa belajar bagaimana cara mendidik, membina anak. Kita masuk pada halaman 39 dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita baca kalam keterangan beliau. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayatal ihtiyaji, termasuk perkara yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Jadi perkara yang dibutuhkan
oleh anak kita dari sekian banyak perkara yang penting yang dia butuhkan adalah al-i'tina bi amri khuluqihi, memberikan perhatian tentang perkara akhlaknya dia. Ini perkara yang dibutuhkan oleh anak kita, yaitu orang tua memberikan perhatian tentang perkara akhlak. Alasannya kenapa? Fa innahu yansha'u ala ma awwadahu al-murabbi fi sigharihi. Dikarenakan sang tifel, sang anak ini akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibimbingkan, dididikkan oleh pendidiknya di masa kecil. Kenapa penting memperhatikan masalah akhlak untuk anak-anak kita? Alasannya dikarenakan sang anak ini akan tumbuh berkembang, akan besar, dewasa sesuai dengan pendidikan yang dididikkan oleh orang tuanya ketika di masa kecilnya dia. Min harodin wa ghadabin, berupa harod. Harod itu selalu berseberangan, wa ghadab, pemarah, walijaj, membentak, wa ajalah, tergesa-gesa. Kalau dididik dengan keras, maka anak tadi akan ketika tumbuh besar menjadi keras. Kalau dididik dengan penuh bentakan, marahan, maka akan menjadi orang yang suka membentak, marah. Wa khiffatin ma'a hawa, suka terbawa emosi. Wa taishin wa haddatin wa jasha, baik sifat suka serampangan tanpa mau dipikir, dipertimbang dulu. Wa haddatin, suka menyendiri, atau istilah lain egois. Wa jasha, atau rakus, tamak. Tergantung pendidikan orang tuanya di masa kecil. Kalau sudah muncul sifat-sifat ini pada anak dari masa kecil, dia terbiasa dengan perangai-perangai yang kasar, yang kaku, yang egois, yang mau menang sendiri, dampaknya fayas'ubu alaihi fi kibarihi talafi dzalik. Maka dampaknya ketika di masa besarnya dia, dewasanya dia, yas'ub alaihi talafi dzalik, maka akan susah untuk menghilangkannya. Anak-anak itu kalau sudah terbiasa dengan perangai yang tidak bagus di masa kecil, suka membentak, suka marah, suka egois, suka emosi, dan suka terbawa perasaan, ketika di masa kecil sudah terbiasa, maka di masa umur dewasa dia akan susah untuk menghilangkannya. Wa tasiru hadhil akhlaq sifatin wa hayatin rasikhatan lahu, sehingga akhlak-akhlak yang jelek ini, yang buruk ini tadi, pemarah, emosi, egois, rakus, tamak, menjadi akhlak yang sudah bercokol, menjadi sifat yang sudah nempel, melekat. Rasikhatan lahu, sifat yang rasikhoh, sudah melekat, nempel. Falau taharroza minha ghayatal taharruz fadhahathu wala budda yauman mah.
Kata Imam Ibnu Qayyim, kalaupun seandainya sang anak ini tadi berupaya untuk menghindar, berupaya untuk menjaga diri dari perangai-perangai yang buruk ini tadi, tapi karena sudah bercokol, suatu hari pasti akan muncul dengan sendirinya. Anak kecil kalau sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang tidak bagus tadi, pemarah, kasar, kaku, emosian, di hari kemudian akan muncul, walaupun dia berupaya untuk menenangkan diri, terbawa. Walihada tajidu aktsarun nas munharifatan akhlaquhum. Oleh karena itulah engkau akan mendapati kebanyakan orang menyimpang akhlaknya. Apa sebab menyimpang akhlaknya? Dikarenakan sudah terbawa dari kecil. Ini pengaruh penting pendidikan orang tua di masa kecil sang anak. Jadi bukan berkaitan pendidikan itu di sekolah, namun pendidikan yang terpenting juga dalam hal ini adalah di keluarganya dia. Wadzalika min qibalit tarbiyah allati nasya'a 'alaiha. Yang demikian itu, penyimpangan akhlak tadi itu semua bersumber dari pendidikan yang dia tumbuh berkembang padanya, ya. Karena perkembangannya tadi berada pada akhlak yang tidak bagus. Maaf, kalau seandainya dia tumbuh sang anak ini tadi di keluarga yang broken home, ya, orang tuanya suka kelahi, suka tengkar, suka ribut, ini anak akan muncul juga perangai-perangai atau sifat-sifat yang tidak bagus. Sehingga pengaruh pendidikan dari masa dini ini punya peran besar bagi sang anak di hari kemudian. Jadi sebelum kita menyalahkan pendidikan luar, ya, pendidikan luar itu maksudnya sekolahan, mungkin introspeksi kita semua bagaimana pendidikan kita di rumah tadi. Pendidikan yang baik bukan berarti kita itu harus menuruti apa kemauan anak. Sebagian orang karena dia tidak mau melakukan pelanggaran, marah sama anak misalkan, tidak mau membentak anak, tapi apa yang diinginkan anaknya semuanya dituruti. Ini juga bukan mendidik. Mendidik itu adalah menganjurkan, memerintahkan mana yang baik dan mencegah mana yang buruk. Jadi kalau hal-hal yang buruk anaknya layak untuk dicegah, ya dicegah. Nah, enggak boleh, enggak. Nanti kalau dibiarkan, ya akan merusak di hari kemudian juga. Kita melihat sebagian anak terkadang susah untuk meluruskannya karena terlalu dimanja ketika di masa kecil. Terkadang kita jumpai, biasanya kalau kita tinggal sama orang tua, kadang kita ini suka melarang anak, jangan. Neneknya, ya, kita melarang mainin HP, ya, jangan main game, main HP dan yang lainnya. Kamu baca Quran, ngaji. Neneknya minjamin HP, pinjam nek, dia main HP terus. Kadang seperti itu. Nah, dampaknya kita akan merasakan ketika di hari kemudian ketika sudah besar, apapun yang diinginkan diminta sama dia, terkadang ketika tidak dikabulkan oleh orang tuanya, dia larinya kemana? Ke orang yang bisa mengabulkannya, kakeknya, neneknya. Nah, yang seperti ini juga tidak bagus, ya. Namun dalam mendidik tadi harus ada pelarangan, harus ada penganjuran, harus ada juga pencegahan. Jadi bukan membiarkan anak diperbolehkan apa yang diinginkan oleh sang anak. Harus ada sedikit demi sedikit bentuknya
dilarang, bentuknya dicegah, dan bentuknya dianjurkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, walidzalika, oleh karena itulah, yajibu ayyujannabas sabi idza aqala majalisal lahwi wal batil wal ghina wa sama'al fuhshi wal bid'ah wa mantiqas su'. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, oleh karena itu wajib anak kecil tersebut dijauhkan. Tatkala dia sudah berakal, anak kecil itu kalau sudah berakal, sudah bisa nyerap, mencerna, wajib untuk dijauhkan dari majalis al-lahwi wal batil, majelis yang penuh dengan kesia-siaan dan kebatilan. Wajib dijauhkan. Apa contohnya kalau majelis lahwi wal batil? Misalkan majelis gaple. Anak-anak ketika sudah berakal, sudah bisa nyerap, jauhkan dari majelis ini. Jangan dibiarkan anak kita nongkrong dengan orang-orang yang main gaple. Nanti tumbuh dia di atas gaple inilah. Awal memang lihat, nanti ada kawan ngajari, terbiasa dia dengan majelis ini tadi. Termasuk yang majelis-majelis seperti ini, majelis lahwi wal batil, kita di zaman sekarang, kalau dulu dikenal dengan majelis PS, ya enggak? Nah, sekarang di warnet, tidak lagi di PS, warnet. Ini juga majelis batil, lahu, jauhkan. Ya. Kalau sudah tercicip dia sekali saja, enak main game, apalagi anak yang memang kita jaga ya, sekali dia nyicip, kecanduan. Kalau zaman-zaman dulu kita majelis dindok ya, koin, nah koin 100 rupiah itu berjam-jam, habis duit 1000 zaman dulu, 10 koin sekian jam, itu tidak terasa waktunya. Kadang sampai tidak makan siang anak-anak itu di tempat seperti tadi. Yang di warnet, kita lihat ya, yang di warnet anak-anak itu, dia tidak tahu siang, tidak tahu malam. Lihat yang di daerah-daerah sini, Celentang ya, mungkin ada Bambang Utoyo atau Sultan Sarir ini, subuh mas, itu kalau di Celentang itu nggak mengenal Jumat, Ahad, Senin, Selasa hari kerja, siang malam nggak mengenal, pokoknya full. Saya mau kalau kajian subuh itu lewat Celentang, itu parkiran rame. Kayaknya itu anak-anak nggak pulang lagi, dia nongkrong di warnet itu. Parkiran 24 jam. Mengenalkah? Wallah alam gimana makan siangnya mereka itu tadi? Apakah ada ketua regu yang belikan nasi bungkus itu kan? Pokoknya lanjut terus. Asyik main game. Sampai berjam-jam. Ini dijauhkan dari majelis ini tadi. Bagaimana kalau menjauhkan kita di rumah? Ya di rumah dijauhkan. Dijauhkan, jangan dibiasakan kecanduan. Dan juga majelis al-batil, majelis batil. Jadi misalkan perkumpulan yang penuh dengan kebatilan, misalkan perjudian, khamr, narkoba. Jangan sekali-kali anak-anak kita nongkrong di sini. Kalau nongkrong di situ sudah akan merusak di hari kemudian. Wal ghina, majelis perkumpulan yang penuh dengan nyanyian, karaoke. Mau kemana nak? Karaokean dulu pak. Karaokean deh. Majelis organ tunggal, majelis karaoke, ini dijauhkan dari anak-anak. Walaupun karaoke-nya bukan di tempat karaoke di rumahan, cuman pakai salon speaker aktif. Itu tadi modal apa? Flash disk atau PCD, ngumpul beberapa anak-anak, tetap tidak diperbolehkan. Jauhkan anak-anak dari majelis seperti ini.
Bagaimana cara menjauhkannya? Orang tuanya juga jangan nongkrong di tempat seperti itu. Ini ndak. Anaknya diajari nyanyi sama bapaknya. Bapaknya beli-beli dari mana? Dari pasar 16, bawa speaker aktif, bawa VCD kalau zaman dulu ya, ada VCD. Kan langsung di TV kan, kalau di TV kan ada lagunya kan kelihatan. Tulisan refnya itu kan, liriknya tadi. Bapaknya pegang mic sambil santai di kursi, anak yang ngikut ya. Yang seperti ini secara tidak sadar orang tuanya sudah mengajari anaknya menyanyi. Apalagi di zaman sekarang yang orang tua memang hobi goyang, hobi tiktokan. Anak sekecil masih seumuran anaknya Zahran ini diajak main tiktok. Kalau besar jadi tiktokers. Nggak akan jadi, ibarat maaf ya, mau jadi menteri, jadi presiden, jadi tiktokers ya. Itu yang siapa yang salah? Orang tua, pendidikan semuanya. Kemudian wasama al-fuhsh, dijauhkan anak-anak tersebut dari mendengar sesuatu yang keji, yang buruk, dijauhkan. Ayah, anak-anak itu ya pendengarannya sangat tajam dan sangat peka. Kalau dia mendengar sesuatu yang buruk langsung diserap. Kalau dia dengar nyanyian langsung nempel. Kita kadang ada beberapa anak-anak di sekitar kita itu yang di Sako itu, karena saya lagi lewat, nyanyi dia. Yang anak-anak kecil-kecil itu tadi. Kemarin lagi viral yang lagu Sikok Bagi Dua. Itu anak-anak zaman sekarang ini cepat sekali nangkep. Ada tetangga, anak-anak tetangga. Jadi yang lagi viral yang dulu SEA Games atau ASEAN Games yang dulu diresmikan sama presiden, ada lagu You Ayu, You Ayu. Ya, anak-anak bisa nyanyi. Yang lagi viral kemarin yang apa? Allahul Kafi, apa? Rabbunal Kafi. Anak-anak pun bisa. Bahkan sebagian ada anak-anak itu, ya, yang ada di YouTube ini Alfiya Ibnu Malik. Alfiya itu sebenarnya ilmu nahu, ya. Manzuma Alfiya Ibnu Malik. Karena viral di YouTube, suka dilantunkan oleh anak-anak pondokan. Orang-orang anak-anak kecil yang di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan, yang anak-anak main, itu pun bisa hafal. Ini dampak as-sama bagi anak-anak tadi. Kalau diperdengarkan sesuatu yang baik, ya jadinya yang diingat sama dia yang baik. Kalau diperdengarkan yang buruk, yang diingat sama dia yang buruk. Alangkah baiknya kalau anak-anak ini tadi kita biasakan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Makanya di rumah itu kalau kita mungkin punya salon speaker, alangkah baiknya diperdengarkan bacaan Al-Quran, diperdengarkan hadis Nabi SAW, atau minimal ceramah lah yang ada di rumah tadi, supaya anak-anak paling tidak dengar ceramah dia. Keutamaan sholat jamaah dia dengar, oh iya sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki, minimal dia ngerti lah. Tapi kalau yang diperdengarkan nyanyian, yang diperdengarkan lagu, maka anak tersebut akan menjadi anak yang suka nyanyi. Kemudian juga yang di sini perlu dijauhkan wal bidah, kebid'ahan. Ini juga selain anak dijauhkan dari perkara yang maksiat, mendengar suara-suara yang buruk, suara syaitan, anak juga harus dijauhkan dari mendengar kebid'ahan. Kadang anak-anak ini cepat nangkap dia. Kalau mau diajari sholawat, ajari sholawat yang sesuai dengan sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Namun dikarenakan kurangnya kita mengajari anak
selawat yang sunnah, akhirnya tetangga sebelah yang mengajari anak kita selawat yang tidak sesuai dengan sunnah. Pulang-pulang dia selawatan. Ya. Dapat dari mana, nak? Dapat dari tetangga di masjid, Pak. Ada orang selawatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Bisa selawat nari ya anak. Karena kurang dididik dengan yang sunnah, akhirnya dia dengar yang lain. Kayaknya bagus, ada ibu-ibu pengajian di masjid. Dia kebetulan lagi nongkrong-nongkrong di pinggir teras masjid, ada ibu-ibu kajian di masjid. Ibu-ibunya selawatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Kayaknya bagus, hafal. Kadang sebagian lagi bisa apa namanya, lafaz-lafaz yang tahlilan itu ya, anak-anak. Karena dia dengar. Cuma yang jadi masalah, yang dia dengar ini tadi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasul. Misalkan ketika dia sholat di masjid, anak-anak cerdas nangkap. Kadang dia mendengarkan lafaz-lafaz dari imam atau dari khotib, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah ini kan sayang juga, harus ada kita pembentengan. Jangan sampai anak kita yang berisi di memorinya tadi zikir-zikir, doa-doa, selawat-selawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga harus dibentengi ya. Jadi bukan kita yang sudah dewasa ini, tapi anak-anak juga harus dibentengi dari sejak dini. Wa mantiqassu, juga anak harus dijauhkan dari ucapan-ucapan yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk. Apa contoh perkataan yang buruk? Cacian, makian, celaan. Apa kalau sering ngomong bahasa-bahasa nyebut binatang ya? Anjing, kambing, ayam misalkan tadi. Bahasa-bahasa yang nggak pantas didengar oleh anak-anak. Ini harus dijauhkan. Makanya kalau mau marah sama anak ya, jangan terlontar bahasa-bahasa yang nggak pantas. Dia ngikut. Karena sebagian orang saking marah sama anaknya, dasar anjing, anaknya dibilangnya anjing, anaknya ngerti dia. Nanti suatu saat akan disahut sama dia. Emak itulah yang anjing. Nah, siapa yang ngajari? Yang ngajari orang tuanya tadi. Anak itu kadang nggak ngerti dia. Makanya kalau terjadi anak-anak yang dia kelahi, saling apa? Sahut-sahutan, ngatain, yang ini ngatain bapaknya, yang ini ngatain bapaknya. Itu semua apa? Pengaruh lingkungan sesama mereka. Cobalah contoh gambarannya. Anak polosan, Mas Aziz, anaknya antum misalkan kelahi sama anaknya Mas Arif misalkan. Anaknya Mas Arif misalkan ini ngomong suatu ucapan yang nggak boleh diucapkan lah, ngatain kata bahasa kitanya ya. Ini anak punya tabiat apa dia? Balas. Kalau dia bilang misalkan, bapakmu itu picek sebelah matanya. Dia namanya anak, ya nama anak-anak ya. Ketika dia dibilangi bapaknya picek, dia ingin balas. Bapakmu itu hitam. Nempel. Pengaruh apa? Pengaruh mantiqus su, pendengaran ucapan yang tidak bagus tadi. Akhirnya apa? Terjadi interaksi terus. Ketika kelahi ribut sesama anak, maka akan keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh sang anak. Fa innahu idza alika bi sam'ihi asura alaihi mufaraqatu fil kibar. Dikarenakan hal-hal tersebut ya yang kita sebutkan tadi, kalau sudah nempel melekat di pendengaran sang anak,
asur alaihi mufaraqatuhu fil kibar, maka susah untuk memisahkannya, menjauhkannya ketika sudah besar. Jadi kalau anak-anak dari kecil ini tadi, kalau sudah terbiasa dia mendengar yang kotor, omongan jorok, sudah terbiasa dia nyanyi, susah menghilangkannya. Lihatlah anak-anak yang sudah terbiasa dia ya, sudah terbiasa, susah dia mau menghilangkan kebiasaan buruknya tadi. Wa azza ala walihi istinqadhuhu minhu, dan berat bagi walinya, bagi orang tuanya, bagi pengurusnya, penanggung jawabnya istinqadhuhu, menyelamatkan anak tersebut. Fataghyirul awaid min as'abil umur. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, taghyirul awaid, mengubah kebiasaan, min as'abil umur, termasuk perkara yang paling susah. Susah Mas Aziz. Kalau sudah terbiasa seseorang dengan suatu aktivitas, untuk menghilangkannya, untuk merubah kebiasaan tadi berat. Contoh, orang kalau sudah terbiasa subuhnya bablas, susah Mas. Bablas terus tiap pagi man, karena latih biasa. Tapi kalau dibiasakan sama dia bangun pagi, ya, pas azan subuh langsung terbangun, itu cepat. Intinya hidup ini berdasarkan kebiasaan. Kata orang Indonesia apa? Ala bisa karena biasa, gitu maksudnya. Ya enggak? Nah, ala bisa karena biasa. Kalau dia sudah terbiasa dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang enggak bagus, susah melepaskannya ketika besar. Kita saja kalau sudah terbiasa dengan suatu kondisi, berat untuk meninggalkannya. Contoh misalkan seseorang terbiasa menghadiri majelis ilmu, pengajian. Kalau tidak pengajian, agak hambar hidup ini ya. Yang terbiasa misalkan makan pempek, tiap pagi kebiasaannya sarapannya pempek sama tekwan, ya, campur mie. Ya. Ternyata seperti Mas Aziz, antum sudah terbiasa Mas tinggal di Palembang. Udah berapa tahun sekarang di Palembang? Udah 3 tahun. Udah terbiasa makan pempek, udah terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, Mas Aziz misalkan ditugaskan di Sulawesi yang tidak menjumpai pempek, rasa hambar kalau tidak makan pempek, ya enggak? Nah, itu contoh makanan. Dulu awal-awal kerja Mas Aziz ya, sampai misalnya awal-awal kerja, ninggalkan kampung halaman, kan tidak terbiasa ya. Rasa gimana itu? Perasaan tidak nyaman. Sebulan, 2 bulan, kadang di tempat perantauan itu tidak nyaman. Karena kita sudah terbiasa ngumpul dengan keluarga. Kita dulu sudah terbiasa sholat jamaah, ada corona, rasa tidak nyaman hidup ini. Sudah terbiasa di rumah, sudah dibuka pemerintah, susah untuk mengembalikan kebiasaan sholat di masjid, berat sekali. Nah itu contoh kebiasaan tadi. Nah anak ini tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk dan dia sudah melekat, sudah nempel, fataghyirul awaid min as'abil umur, mengubah kebiasaan termasuk perkara yang paling berat, paling susah. Yahtaju sahibuhu ila istijdadi tabi'atin thaniyatin, sehingga orang tersebut butuh untuk memperbaharui tabiat kali yang keduanya. Ya, kalau sudah terbiasa Mas dengan suatu kebiasaan, mau kita hilangkan berarti kita harus mengubah kebiasaan ini tadi. Nah, mengubahnya ini seakan-akan memperbaharui tabiat yang baru. Kalau istilah gambarannya, harus dibongkar ulang, harus dirombak. Tidak bisa dengan cara sedikit demi sedikit, tapi harus berubah total. Perombakannya tadi berat. Wal khuruj an hukmi tabi'ah asirun jiddan. Kata Imam Ibnu Qayyim, keluar dari hukum suatu tabiat itu susah sekali. Susah. Lihat faedah dari Imam Ibnu Qayyim.
Wal khuruj an hukmi tabi'ah asirun jiddan. Keluar dari suatu tabiat, keluar dari hukum suatu tabiat itu susah sekali, berat sekali. Memang berat. Ya. Contoh misalkan seseorang sudah punya kebiasaan, nah, Mas Aziz, sampean sudah punya kebiasaan olahraga. Ya. Misalkan setiap pagi olahraga ya, maraton. Nah, ketika kebiasaan ini tadi dihentikan, rasa tidak nyaman kan? Rasa tidak nyaman. Biasa kerja misalkan seperti sampean mandu, berangkat pulang selesai tidur istirahat, tiba-tiba sampean dipindah tugas, kerja jam 7 pagi sampai jam 5 sore seperti Mas Arif. Pagi-pagi harus mandi. Kalau dulu pagi-pagi kadang masih tidur ya, pulang mandu malam kan, tidur pagi. Kadang tahu nanti mandu mau berangkat jam 12 siang, pagi santai-santai. Ternyata dipindah tugas, pagi-pagi harus sudah siap-siap, pakai baju dinas, kerja ngantor. Kalau dulu biasanya siang itu tidur, sekarang di kantor nggak mungkin tidur, pulang sore. Merubah kebiasaan seperti ini berat dah Mas Aziz, berat Mas. Ya enggak? Kawan-kawan kalau udah terbiasa mandu kan bebas waktunya tadi, walaupun kadang nggak beraturan, cuman bebas ngatur waktu. Tiba-tiba setiap pagi harus jam 7 sudah ceklok di kantor, pulang jam 5 sore setiap hari, kerjanya disiplin betul-betul. Kalau dulu kerjanya santai, cuman dalam Pak itu Pak, ya kanan kiri itu, mungkin sambil di kapal pun bisa sambil tidur aja. Tinggal bilang sama anak aja saya mau tidur, yang penting kamu lurus saja. Nah, tapi kalau kerjanya sudah pada waktu yang diubah, itu berat, memang susah. Itu contoh gambaran dalam suatu pekerjaan. Demikian juga pada perkara-perkara yang bersifat dengan akhlak. Kalau sudah seseorang berada pada tabiat yang dia terbiasa padanya, kalau tabiatnya buruk, maka susah untuk merubahnya tadi. Wa yujannibuhu al-kadhiba wal khiyana a'zam mimma yujannibuhu as-sum an-naqi'. Menjauhkan sang anak dari kedustaan, dari khianat, itu lebih besar, lebih dituntut dibandingkan menjauhkan anak tersebut dari racun yang berbahaya. Itu juga kalau kita menjauhkan anak dari racun itu lebih ringan. Ini ada racun, jangan diminum, berbahaya. Nanti kalau kamu minum itu bisa mati. Itu lebih gampang dibandingkan menjauhkan anak ini tadi dari bohong, dari khianat. Susah, butuh proses, dan itu lebih sangat dituntut ya. Kenapa? Dikarenakan racun, tidak mungkin dia berjumpa dengan racun tadi setiap hari. Tapi kalau berbohong, ini memungkinkan tiap hari. Kalau anak sudah terbiasa berbohong, dia akan berbohong terus. Dan kalau dia sudah berhasil dengan cara berbohong, maka dia akan berbohong dusta terus. Ini telat sekolah ya, anaknya Mas Aziz telat, ternyata ini tidak ada yang antar sekolah. Ditanya, atau dia ketiduran, dia bilang sama Pak gurunya, kenapa telat? Papa telat pulang mandunya. Dan berhasil ustadznya dibohongi sama dia. Oh ya nggak apa-apa, silakan masuk. Yang satu ditanya, kenapa telat? Bangun kesiangan, Bu Guru. Berdiri kaki sebelah. Dia berhasil, satu kawannya kena hukum karena jujur, dia berhasil bohong.
Anak kalau sudah berhasil bohong dan sukses dari bohongnya tadi, dia akan bohong lagi dan terus. Contoh misalkan kalau anak-anak misalkan yang apa namanya, kebiasaan anak-anak sekolah ya, ngibulin pedagang. Dia makan pempek sepeda itu berapa tang misalkan, makan limo ya, makan limo bayar 3. Nah, 3 om, aku 3. Berhasil dia, ya enggak? Dia kalau sukses sekali ini tadi berhasil, kata saya, ngomong sama kawan, aku tadi makan limo bayar cuma 3 baik. Sukses dia bohong sekali ini, akan diulangi sama dia di kali yang berikutnya lagi. Siap-siap pedagang tersebut, dan bukan dia sendiri yang sukses nanti, dia ngajak kawan-kawan yang lain terus. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, menjauhkan anak tersebut dari bohong itu lebih besar, lebih dituntut ya, dibandingkan menjauhkan sang anak dari racun. Fa innahu mata sahalalahu sabilal kadzib wal khiyana afsada alaihi sa'adatad dunya wal akhirah. Sebab kenapa? Dikarenakan kalau termudahkan bagi sang anak tersebut jalan menuju kedustaan dan khianat, maka akan merusak dirinya, akan merusak kebahagiaan dunia dan akhirat bagi dirinya. Wa harramahu kulla khairin, dan akan terhalangi dari segala kebaikan. Nah itu juga, sang anak kalau sudah terbiasa bohong, maka di hari kemudian dia akan berbohong. Dampaknya apa? Dampaknya nanti akan binasa dunia akhiratnya tadi. Dunianya kalau dia sudah terbiasa bohong, akan banyak orang dibohongi sama dia. Bukan orang lain saja yang dibohongi sama dia, bahkan orang tuanya, kerabatnya, pamannya, bibinya dibohongi sama dia. Datang dia, om, minta duit om. Untuk apa? Beli buku di sekolah. Papa tak ngasih duit om. Alasnya bapaknya tak kasih duit. Kasih duit 50.000. Ternyata 50.000 untuk main di warnet, main game dia, untuk sewa warnet. Bohong dia sekali. Bukan saja keluarga, namun dia akan membohongi bahkan polisi sekalipun dibohongi sama dia. Ya enggak? Mana? Kenapa enggak pakai helm? Pak, emak sakit pak, buru-buru nih anakku nih pak. Emaknya udah sakit, emak sakit, tolong nih pak, jangan pak, emakku sakit pak, lagi dirawat di rumah sakit umum pak. Aku nih buru-buru pak, makanya lewat belakang ini nah, aku lah lewat simpang Sekip ini nak buru-buru nian. Ya enggak? Sudah polisi dibohongi sama dia. Disitulah yang menunjukkan kejujuran itu mahal ya. Kadang mungkin sebagai orang dewasa pun yang tahu bohong itu haram, tapi ketika urusan dengan polisi ini tadi, itu terkadang polisi pun harus dibohongi. Itu tadi. Seperti ini juga diperbolehkan ya. Wa yujannibu al-kasal wal batala wad da'a war rahah bal ya'khudhu bi addadiha. Bahkan wajib bagi orang tua, tenaga pendidik, menjauhkan anaknya tadi dari al-kasal. Al-kasal itu malas. Nah ini jauhkan dari penyakit-penyakit malas. Anak itu jangan terbiasa malas, suruh dia untuk mandiri ya. Wal batolah, jauhkan dari batolah, lesu, sungkanan ya, pengangguran, katigawi. Wadda'a, jauhkan dari poya-poya, warroha, santai-santai. Ini penyakit yang harus dijauhkan dari anak-anak kita, dari remaja, pemuda. Jauhkan dari penyakit-penyakit ini tadi. Malas, pengangguran, poya-poya, santai-santai, harus dijauhkan dari anak-anak. Jadikan anak tadi anak yang serius, sungguh-sungguh
mau beraktivitas, jangan jadikan anak itu raja di masa kecil. Barang siapa yang menjadikan anaknya raja, bagaikan raja di masa kecil, itu berarti orang tua nanti di masa mendatang dia berupaya untuk menjadikan anaknya sebagai budak. Kalau ingin dijadikan anak raja di hari kemudian, jadikanlah dia budak di masa kecilnya dia. Maksudnya apa? Anak itu ya disuruh, dikasih kerjaan. Kalau misalkan dia hidup di kampung, anaknya suruh apa? Nimba air di sumur, ikut orang tuanya ke ladang. Kalau bapaknya tadi nyadap karet, anaknya ikut nyadap karet. Kalau di sawah, ikut di sawah. Kalau kita sebagai seorang pedagang, tidak masalah anak kita di luar waktu kita tadi, ajak jualan. Misalkan jualan apa? Jualan pempek panggang pinggir jalan, ajak anak, ayo. Sekali-kali, jangan perlu tiap hari, ya kan? Sekali, ayo ikut di bapak. Mungkin yang bengkel, nih sini Zaki, ikuti Abi. Nah, apa? Ngisi angin. Dia akan terbiasa. Bukan berarti anak kita harus suruh kerja dari masa kecil, bukan. Tapi minimal dia terbiasa gerak mengerjakan suatu pekerjaan. Ini tidak ada. Memang ada tipe-tipe anak yang tidak punya ada kebiasaan hidup. Ibarat kerakap tumbuh di batu, mati segan hidup tak mau. Ini bukan perkara yang disukai oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, inilah abghadur rajul. Aku tidak suka, aku membenci. Inilah akrahu ar-rajula laisa lahu min amalid dunya wa laisa lahu min amalil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak menyukai seseorang yang tidak punya aktivitas dunia dan tidak punya aktivitas akhirat. Dunianya pengangguran, akhiratnya pengangguran. Ibadah juga tidak, rajin sholat juga tidak, rajin puasa juga tidak, baca Quran juga tidak, gawe dakati. Apa yang digawe hidup ini tadi? Kalau di dunia dakati, males, rata-rata orang pemales, gawe cuma main HP. Hidup cuma main HP. Kalau main HP jualan online masih mending. Ya. Ada orang yang gunakan HP tadi luar biasa dia. Pinjam produk orang lain, dipasarkan sama dia. Aku bantu jual ya. Nanti kalau aku dapat fee-nya sekian. Masih mending. Apa istilahnya tuh? Endorse. Ya, endorse. Masih mending dia. Foto inilah, foto ini mainkan. Itu orang yang menggunakan media sosial dengan cara yang bijak. Ini enggak. Habis game, ganti game. Di HP ini semuanya aplikasi game. Tidur aja gak kerjanya. Kalau istilah Diaman itu ngekot. Orang-orang yang suka ngekot itu pemalas juga. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini tidak ada arti hidupnya tadi, tidak punya makna. Orang kerja, dia tidak kerja. Kalau ndak main HP, main game, ngibon. Ndak ada duit, narkoba. Paling mentok rokok kan. Ngodot, santai. Hidup seperti ini, hidup pemalas, ndak disukai oleh Abdullah bin Mas'ud. Lihat para sahabat walaupun mereka hidup dengan kekurangan di zaman dahulu, mereka tidak ada yang pengangguran. Bahkan remaja-remaja para sahabat, anak-anak para sahabat punya aktivitas semua. Di zaman sekarang pemuda-pemuda kita, itu tadi punya prinsip masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini yang diharapkan itu tadi. Ya, tidak ada yang seperti itu tadi. Ya, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka mungkin. Kalau masuk surga semuanya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tidak ada yang santai. Surga didapatkan dengan bermudah-mudahan, tapi surga didapatkan dengan cara perjuangan dan pengorbanan. Kemudian
wa yu'awwiduhu al-intiba akhirul lail. Nah, ini tadi juga sang anak perlu dibiasakan untuk bangun di akhir malam. Nah, biasakan dari masa anak-anak. Makanya bagi kita orang tua yang anaknya sudah umur 7 tahun, anak sudah umur 7 tahun, ketika kita bangun subuh, anak dibangunkan. Nak bangun nak. Umur anak antum berapa tang? 6 tahun? Nah, belum. Nanti kalau lah umur 7 tahun, bangunkan. Bangun. Kalaupun tidak diajak ke masjid, minimal di rumah itu. Ya, dia sholat di rumah, bangun. Azan subuh nak, sholat. Kalaupun tidak di masjid dingin mungkin kan, tidak tega mungkin ngajak dia ke masjid, minimal disuruh disolat di rumah tadi. Dia sudah terbangun, terbiasa dia. Rata-rata orang yang bablas subuhnya tadi karena tidak terbiasa. Memang dari kecil bapaknya tidak pernah bangunkan anaknya, ibunya tidak pernah bangunkan anak, karena suami istri memang suka molor subuhnya tadi. Ya sudah, serumah tadi adzan berkumandang subuh, kebiasaan jam 6 pagi baru bangun. Kemudian di sini disebutkan fa inna waktu qasmil ghanaim, dikarenakan akhir malam tadi adalah waktu dibaginya ghanimah. Ya, dibaginya ghanimah. Kenapa? Penghujung malam tadi adalah waktu mustajab. Waktu yang Allah SWT memberikan tawaran kepada kita. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa, kata Allah SWT, aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Yang minta ampun, aku ampuni. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta, aku akan memberinya. Ini waktu di sepertiga malam terakhir, di penghujung malam. Wa tafriqil jawaiz, sepertiga malam di penghujung tadi adalah waktu tafriqil jawaiz, waktu Allah SWT membagi-bagi hadiah. Makanya sebagian para ulama salaf di zaman dahulu, sepertiga malam terakhir sebelum subuh tadi mereka gunakan untuk betul-betul untuk berdoa, istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mustaqillun wa mustakthirun, ya, wa mahrumun. Ada yang berupaya maksimal menggunakan waktu tersebut, ada yang tidak maksimal, ada yang terhalangi dari kebaikan. Famata i'tada dzalika saghiran sahula alaihi kabiran. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau dia sudah terbiasa di masa kecil, maka akan gampang atau mudah bagi dia ketika tatkala dia sudah besar. Nah, itu tadi kuncinya. Orang kalau anak-anak ini tadi kalau sudah terbiasa di masa kecilnya, maka di hari kemudian ketika di hari besarnya akan mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan tadi. Kemudian qala al-'allamah Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, aulan nas bi birrika wa ahaqquhum bi ma'rufika auladuka. Orang yang paling layak mendapatkan kebaikanmu dan orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan ma'rufmu adalah anak-anakmu. Selain orang tua kita, selain orang tua, ya, adalah anak. Kenapa? Anak paling layak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Fa innahum amanat ja'alahumullahu indak. Dikarenakan anak adalah amanat ya Allah SWT titipkan pada dirimu. Wa wassaka bi tarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim. Sungguh Allah SWT telah mewasiatkan kepada engkau untuk mendidik mereka, mendidik anak-anakmu dengan pendidikan yang salihah, tarbiyah yang salihah, tarbiyah yang bagus. Li abdanihim wa qulubihim, baik mendidik badannya untuk bagus ataupun hati mereka untuk bagus.
Wa kullu ma fa'altahu ma'ahu min hadhil umur daqiqiha wa jililiha fa innahu min ada'il wajibi 'alaika. Seluruh apa yang engkau lakukan bersama mereka, bersama anak-anak kita ini tadi, dari perkara-perkara yang ada ini, baik perkara besar, kecil, ya, itu semua digolongkan bentuk menunaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadamu. Wa min afdhali ma yuqarribuka ilallah, dan termasuk perkara yang paling afdol dari apa yang mendekatkan engkau kepada Allah, mendidik anak, ya, termasuk perkara yang paling afdol dari perkara yang kita taqarrub kepada Allah adalah dengan cara mendidik anak. Fajtahid fi dzalik, maka sungguh-sungguhlah dalam hal tersebut. Wahtasibhu indallah, dan carilah pahala, ngareplah pahala. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim fa anta qaimun bil haqq ma'jurun. Maka sebagaimana engkau telah memberikan makan kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, dan engkau telah mendidik, mengurusi tarbiyah badan mereka, memperhatikan badan mereka, maka engkau adalah orang yang telah tegak menunaikan kebenaran tersebut, maka akan diberi pahala. Kita orang tua, ya, ngasih anak makanan yang baik, yang bagus, yang halal, itu semua akan diberi pahala, ya, berarti kita telah menunaikan hak anak dan menunaikan kewajiban kita. Fakadzalika bal a'zam min dzalik idza qumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ah. Demikian juga, bahkan lebih besar lagi pahalanya apabila engkau bangkit mendidik hati mereka dan roh mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Itu tadi, ya. Kalau kita mendidik anak kita, mentarbiyah, ngurusi anak-anak kita ini tadi, dari sisi makanan, pakaian dapat pahala, maka pendidikan, kepengurusan kita terhadap anak kita dari sisi mendidik hatinya, mendidik rohnya, mendidik agamanya, akhlak dan perangainya tadi, itu pahalanya lebih besar lagi. Wal ma'arif as-sadiqah, dan pengetahuan-pengetahuan yang benar, wa taujilil akhlaq alhamidah, serta mengarahkannya kepada akhlak-akhlak yang terpuji, wa tahdzir min diddiha, serta memperingatkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Fal adabul hasanah khairun lil aulad halan wa ma'alan min i'ta'ihim adzab wal fiddah. Masya Allah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, adab yang baik, lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fal adabul hasanah, adab yang baik, akhlak yang baik, jauh lebih baik bagi anak-anakmu, baik sekarang ini ataupun di masa mendatang, dibandingkan mereka diberi emas atau perak. Maksudnya apa? Kita mendidik anak kita dengan akhlak yang baik, dididik dengan ilmu yang baik, dididik dengan agama yang bagus, itu semua jauh lebih baik dibandingkan kita kasih mereka emas atau perak, dibandingkan dikasih duit yang banyak, aset yang banyak. Itu jauh lebih baik. Kalau akhlaknya baik, dididik dari sekarang, dan bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, ini semua akan membuahkan kebaikan di hari kemudian, di hari esok. Percuma kita tinggali harta yang banyak, ya, ditinggali mobil mewah, rumah yang megah, kebun yang luas, ditinggali minaz zahabi wal fiddah wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, semuanya ada misalkan, disisai duit miliaran triliunan, tapi anak tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki perangai yang bagus, tidak memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus, ibadah yang bagus, semuanya hilang pada dia, lambat laun akan hancur harta tersebut. Contoh nyata, misalkan seorang anak kita titipi harta,
namun kondisi dia adalah seorang anak yang berilmu, yang soleh, yang ngerti agama. Ketika dititipi harta, ditinggali harta, apa yang akan terjadi? Dia akan gunakan harta ini dijaga dengan cara yang baik. Kalau orang yang tidak punya agama, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, dikasih duit banyak apa? Kasih saja dia duit 1 juta per bulan. Anak kuliahan dikasih duit jajan 1 juta per bulan, foya-foya kerjaannya dia. Jalan-jalan, cewekan sama dia, nongkrong-nongkrong, itu yang akan dilakukan sama dia. Tapi kalau orang yang ngerti ilmu, mungkin bisa saja ditabung sama dia. Ya, orang yang anak sekolahan, yang punya agama, punya akhlak, punya adab, ketika kita kasih harta, kadang mungkin bisa jadi ditabung sama dia. Ada sebagian orang itu yang Masya Allah masa mudanya itu sudah ngerti ilmu. Jadi ada seseorang yang tadi tahun ini 2002 ini dia berangkat haji. Anak tanya, daftar haji kapan? Pas masih kuliah, Ustaz. Waktu itu kuliah, ternyata dia ketika kuliah dia sudah ikut pengajian. Orang Palembang ini sudah ikut pengajian. Kuliah waktu itu sekitar dia daftar tahun 2012 katanya. Waktu itu kuliah lagi di Surabaya. Orang tua nawari. Waktu itu kan kalau tidak salah 25 juta setorannya. Mau daftar haji enggak? Ya, mau katanya. Kita pikir ya, 2012 anak kuliahan mungkin 25 juta mending beli motor sport ya Mas ya. Ya enggak? Yang saya salut, kagum sama dia. Dia mau daftar haji, dikasih orang tua uang 25 juta, dia daftar haji. Orang lain kan mungkin mikir, anak-anak muda zaman sekarang, oh nanti aja lah Pak, mendingan 25 juta, mendingan beli motor aja Pak. 25 juta 2012 itu, wah mewah itu motor. Ya, ninja Mas, ya, ninja. Saya yang salut kepikir di anak kuliahan. Kalau orang-orang yang sudah umuran seperti kita ini, 30 ke atas, 40 ke atas, itu wajar. Ini anak kuliahan. Dia bilang memang di masa-masa kuliah itu ndak kepikir Ustadz mau seperti kawan-kawan yang lain. Kuliah pun ndak ada motor. Paling kalau dari tempat kosan ke kampus sepedahan. Kadang gengsi, malu kan, sepedaan katanya. Ya. Nah orang yang seperti ini kan jarang kepikir masa muda seperti ini. Terus dia bilang, ada lagi Ustadz yang lebih muda lagi hajinya, umur 24 tahun. 24 tahun. Ternyata daftarnya umur 14 tahun. Tapi ini wajar, anak SMP. Dia umur 14 tahun didaftarkan sama orang tuanya. Bapaknya banyak duit. Orang Sumsel ini termasuk yang termuda. Jamaah haji yang kemarin itu yang termuda, berangkat umur 24 tahun, perempuan. Dia daftar umur 14 tahun, 10 tahun kan, 2012 ke 2022. Nah, kayak yang seperti ini, kalau yang dengan keinginan sendiri seperti anak kuliahan ini tadi kan jarang. Nah, itu contoh gambaran seseorang yang kalau dia punya agama yang bagus. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang yang punya akhlak yang bagus, adab yang bagus, ini akan bermanfaat bagi dia di hari kemudian ataupun di hari sekarang. Bahkan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dia dikasih emas atau perak. Kemudian kata beliau, wa anwa'il mata'ad dunyawiyah, dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dia dikasih dengan berbagai macam
barang-barang duniawiyah. Li'anna bil adabil hasana wal akhlaqil jamilah yartafi'un wa biha yas'adun wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillahi wa huquqil ibad. Dikarenakan dengan adab yang bagus dan akhlak-akhlak yang indah, mereka akan yartafi'un, meninggi. Dan dengan adab-adab tersebut yas'adun, mereka akan bahagia. Wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillahi wa huquqil ibad. Dan dengan akhlak-akhlak tersebut mereka akan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dari hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba Allah yang lain. Wa biha yajtanibuna anwa'al madhar. Dengan adab dan akhlak yang bagus tadilah mereka akan menjauhi segala macam jenis-jenis kemadaratan. Wa biha yatimmu birruhum liwalidaihim. Dan juga dengan akhlak yang bagus tadilah, dengan adab yang bagus, akan sempurna bakti mereka kepada orang tuanya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, bahwasanya akhlak yang baik itu jauh lebih bagus dibandingkan anak kita diberi harta. Selesai pada poin ke-7 dari bab tarbiyatul abna wal banat ala makarimil akhlak, mendidik putra-putri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, bertahdzir min masawil akhlak, serta memperingatkan, menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk.